Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Indriani dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari dua buku yang telah saya baca. Buku pertama ialah Sayangi Dirimu, Berhentilah Menyenangkan Semua Orang. Ontologinya, ada orang yang sangat berenergi untuk mengurus hidup orang lain. Orang itu mungkin sudah lelah mengurus masalahnya sendiri yang sudah kelihatan rumit. Seseorang bisa dengan mudah memandang remeh orang lain hanya karena tidak mengalami hal yang sama. Orang bijak tidak akan terburu-buru menjatuhkan dugaan kepada orang yang dikenal di permukaan saja. Terkadang kita tidak bisa menyalahkan pandangan orang-orang yang tidak tahu apa yang kita kerjakan, sekalipun komentar mereka menyakiti diri kita. Biarkan mereka membaca kita berkata walaupun keliru, daripada menjelaskan siapa kita, tapi menyulitkan. Kita harus bahagia dengan apa yang ada dalam diri kita, dengan cara menerima kekurangan dan kelebihan kita. Dan yang terpenting, bukan tugas orang lain untuk membuat diri kita bahagia, melainkan diri sendirilah yang harus berusaha. Orang lain bisa saja pergi, namun bagaimana kita bisa pergi dari tubuh yang kita tidak suka ini? Tubuh ini yang menemani kita di kala sedih dan bahagia. Karena itu sudah sepantasnya kita lebih dalam mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri, agar kita bisa lebih bahagia dan lebih baik. Kedua, epistemologinya. Bagaimana sih cara kita menghadapi dunia yang tak selalu ramah? Simpelnya begini, jika kita tidak keras pada dunia, maka dunia akan keras pada kita. Ketika seseorang tidak menyukai kita, itu bukan berarti selalu ada yang salah dalam hidup kita. Lalu bagaimana cara selamat dari pandangan orang-orang yang tidak menyenangkan tersebut? Menyenangkan orang lain memang baik, tapi kita harus belajar berkata tidak untuk mengurangi beban yang membuat kebahagiaan kita terampas. Sebagian orang mungkin berat mengatakan tidak, namun terkadang kita harus mengambil sikap yang tegas untuk menghargai diri sendiri dan membuat kita lebih bahagia. Ketidakmampuan kita untuk berkata tidak akan membuat kita terlihat lemah, sehingga orang lain dengan mudah memanfaatkan kita. Terakhir, aksiologinya. Terkadang kita bersikeras untuk memperbaiki orang lain yang tampak menyedihkan tanpa melihat diri sendiri. Di mana sebenarnya yang berperan penting dalam perubahan tersebut bukan bujuk rayu kita, melainkan niat dan usaha keras dalam diri dia sendiri. Ada setiap keputusan pasti disertai risiko yang harus ditanggung. Orang yang tidak berani menanggung risiko akan berdiri ragu-ragu saat membuat keputusan. Dan saat kita diminta memberikan pendapat, ternyata dia gagal, dia malah menyalahkan kita karena itu membuat dia berantakan. Ketika meminta solusi, tetapi hasilnya tidak memuaskan, bukannya mengoreksi diri, ia justru menyalahkan orang lain. Orang yang seperti itu akan sulit mengakui kesalahan dirinya sendiri. Ada baiknya kita menghindari orang yang seperti itu, termasuk orang yang suka memutarbalikkan fakta dengan cara kita yang disalahkan agar dia bisa lari dari tanggung jawab. Jahat banget kan? Di buku kedua ada Angel Here, seorang gadis remaja yang lagi naik daun. Antologinya gadis remaja 17 tahun yang lagi naik daun di dunia entertainment karena album pertamanya sangat diminati di setiap kalangan. Angel pun jadi bintang dan banyak fans.
Semakin hari Angel selalu dihadapkan dengan berbagai macam pandangan seseorang kepadanya. Ada orang yang iri dan orang yang selalu memberi dukungan positif. Namun dia selalu cuek pada orang yang selalu memudukiannya. Epistemologinya, seiring berjalannya waktu, kehidupan Angel satu persatu terungkap. Dengan dia bukan anak kandung mamanya, walaupun sakit, dia berusaha untuk menerima semuanya. Kehilangan sosok yang baru menjadi penyemangatnya, tak kalah membuat Angel merasa hancur. Namun larut dalam kesedihan, tidak ada gunanya. Angel menjadikan itu sebagai kekuatan untuk dia berkembang lebih baik. Aksiologinya, semakin hari jadwalnya semakin padat ya. Tekanannya juga semakin berat. Dia menjadi kriteria sendiri. Pernah sekali membatalkan acara siaran TV agar bisa nonton konser dan menyetujui jadwal baru yang bertepatan dengan acara malam puncak di sekolahnya. Seketika dia menjadi musuh bulan-bulanan di SMA-nya karena tidak menghadiri pesta yang telah disiapkan panitia dengan matang. Angel merasa bersalah dan benar-benar kacau. Namun walaupun Angel tidak datangnya, bukan berarti keributan tidak terjadi. Karena lapangan yang dipenuhi ratusan orang, suasana jadi tidak stabil. Keributan akan tetap terjadi, nyatanya seperti itu. Karena ada orang yang sengaja berusaha untuk menjatuhkan Angel. Di acara kelulusan dia hadir untuk mengganti semua kerugian yang ditanggung panitia. Dan akhirnya semua penonton sangat terpukau akan bakat Angel dan Angel menjadi lebih baik lagi.